Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Iqbal Hasni, salah satu dari dosen Sulawesi Agama Islam Barus. Pada hari ini, perkenalkan, saya kali ini menjelaskan tentang kuliah yang saya ampu di Pelatihan Agama Islam Barus dengan mata kuliah arkeologi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan pelatihan PKDP pada tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Winsu. Baik, saya akan memulai dengan menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah arkeologi ini. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah khusus bagi mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam Barus, khususnya di semester 5, apalagi yang ada di Prodi Sejarah Peradaban Islam. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS selama 1 semester ke depan. Memulai mata kuliah ini dengan satu pertanyaan, yaitu kenapa kita harus mengkaji Undang-Undang Cagar Budaya, terutama nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Ini sangat penting, sangat penting bagi mahasiswa untuk memahami Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Pertama, apa itu cagar budaya? Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya. Oke, apa yang disebut dengan benda? Sebelum masuk kita apa itu benda, kita awali juga dengan satu pertanyaan, apa itu warisan budaya? Oke, warisan budaya adalah seluruh peninggalan, baik itu benda maupun tak benda, yang memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, seni, dan atau teknologi yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat. Jadi yang disebut warisan budaya itu bukan hanya benda, tapi juga tak benda. Contoh misalkan, benda itu apa? Benda itu bisa candi, itu bangunan ataupun struktur gitu ya. Tetapi yang sifat benda itu intinya bisa kita lihat, bisa kita raba, dan bisa diterawang seperti uang saja, gitu. Lalu apa yang tak benda? Tak benda adalah sesuatu yang kita rasa. Ingat, rasa. Kalau kita seperti makan cabai misalnya, apa rasa cabai? Bukan cabainya, tapi rasa cabai itu apa? Pedas gitu ya. Sesuatu yang hanya bisa dijelaskan secara abstrak gitu ya. Pedas, manis, asin. Itu adalah rasa. Sama juga, tak benda yang bisa dirasakan apa? Dengan mata, dengan telinga, itu semua itu dirasakan, adapun diraba gitu itu semua dirasakan, tidak bisa kita sentuh gitu tidak bisa kita sentuh, nggak nampak objeknya, tetapi ada itunya, begitu. Itulah yang disebut dengan tak benda. Baik, kita masuk. Apa itu benda cagar budaya? Benda cagar budaya adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak ataupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau memiliki bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Oke, baik. Benda alam, paham kita benda alam? Seperti batu, kayu, tulang, itu benda alam. Benda buatan manusia apa? Misalnya gerabah, gerabah, ataupun ada lagi. Apa itu? Contoh, misalnya benda yang kita pahat, relief misalnya, itu kan sudah dipahat, itu benda buatan manusia. Bergerak ataupun tidak bergerak? Batu memang tidak bergerak. Contoh benda yang bergerak apa? Mobil misalnya, mobil. Kalau mobil itu sudah
ditetapkan cagar budaya. Misalnya mobil itu pernah dinaiki oleh Soekarno misalnya, ataupun pesawat yang pernah dinaikkan Soekarno, itu kan benda bergerak. Ya, makanya saya juga ditetapkan sebagai benda cagar budaya. Lalu bangunan. Ya, bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda batuan manusia yang memenuhi kebutuhan ruang, berdinding dan atau tidak berdinding dan beratap. Apa contohnya? Misalkan bangunan bersejarah, gedung-gedung kolonial, ya, rumah, itu semua berdinding, ya, dan beratap, ya. Itu semua apa yang berdinding, ya, berdinding dan ada ruang berdindingnya, itu disebut dengan benda cagar budaya. Nanti kita lihat, ya, ada beberapa contohnya, 1, 2, 3, nanti kita berikan contohnya. Lalu struktur cagar budaya. Struktur adalah binaan yang terbuat dari benda alam dan atau benda buatan manusia yang memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana dan prasarana yang untuk menampung kebutuhan manusia. Jadi perbedaan struktur dengan bangunan, ya, perbedaan yang sangat mencolok adalah dia sudah menyatu dengan alam. Kalau struktur dia sudah menyatu dengan alam, sedangkan bangunan dia tidak menyatu dengan alam dan berdinding, gitu ya. Kalau struktur tidak berdinding, itu perbedaan yang sangat mencolok antara kedua bangunan, kedua pengertian antara struktur dan bangunan. Lalu situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan budaya, dan atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia dan atau bukti kejadian masa lalu. Itu sangat banyak, ya, dalam situs-situs. Baik, kita agak sedikit ke bawah, kita percepat. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menetapkan cagar budaya? Dalam pasal 5 disebutkan kriteria cagar budaya. Suatu benda, bangunan, struktur, situs, atau kawasan dapat ditetapkan sebagai cagar budaya jika memenuhi syarat. Jadi dalam penetapan cagar budaya itu ada beberapa syarat yang harus mengikat dalam penetapan cagar budaya. Yang pertama, usia harus lebih dari 50 tahun. Jadi kalau umur benda itu tersebut sudah melewati batas umur 50 tahun, maka bisa ditetapkan cagar budaya. 51,1 hari misalnya sudah bisa ditetapkan cagar budaya. Mewakili masa gaya paling singkat 50 tahun. Apa itu masa gaya? Ya, apa itu masa gaya? Masa gaya adalah periodisasi suatu benda. Contoh benda ini masa Paleolitikum, Neolitikum, ataupun yang lainnya, atau masa Abbasiyah, Umayyah, itu sudah melewati masa suatu periode gaya masa. Yang ketiga, memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Yang keempat, memiliki bentuk asli dan bahannya. 5. Memiliki nilai budaya untuk memperkuat jati diri bangsa. Ini yang paling penting, ya. Jadi nomor 5 itu sangat penting kita, ya, karena dia berbentuk, dia harus nomor 3. Ingat, nomor 3 sebenarnya kesemuanya itu penting, nomor 1, 2, 3, dan 4. Tetapi yang paling penting di situ memiliki masa umur, lalu memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan pendidikan. Itu karena dia berbentuk, karena dia benda, harus memiliki bentuk asli, gitu ya. Lalu memiliki nilai budaya untuk memperkuat jati diri bangsa. Baik, terima kasih ke kawan-kawan sudah mau mendengarkan pemaparan materi saya pada hari ini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.